Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Zelika Diva Kirana dengan NIM 151210773 akan mempresentasikan mengenai lanskap budaya dari kampung halaman saya yaitu Kota Bandung sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Geografi Lingkungan. Nah, Kota Bandung sendiri itu sering dikenal sebagai kota kembang, yang mana julukan kota kembang ini itu tidak ada kepastian asal-usulnya, sehingga banyak memunculkan teori dan dugaan mengenai asal-usul julukan tersebut. Saat ini juga Bandung berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, mode, industri kreatif, serta berbagai wisata kuliner dan sejarah. Kota ini juga terkenal dengan atmosfernya yang sejuk serta keramahan penduduknya yang membuat wisatawan betah berlama-lama atau ingin kembali lagi untuk berwisata ke Kota Bandung. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu arti dari lanskap budaya gitu ya. Jadi ada seorang profesor geografi bernama Carl Sauer mendefinisikan lanskap budaya sebagai perubahan yang manusia berikan pada lingkungan melalui aktivitas mereka. Artinya, lanskap budaya ini nggak cuma berbentuk fisik seperti bangunan, tapi juga mencakup aspek tak berwujud seperti bahasa, musik, dan tradisi. Jadi ketika kita melihat Kota Bandung, kita juga nggak melihat bangunannya aja, tetapi juga budaya yang hidup di dalamnya. Nah, maka dari itu, lanskap budaya ini ada dua bentuk utama, yaitu berwujud dan tak berwujud. Yang berwujud ini misalnya adalah tadi ya arsitektur, kuliner, seni rupa, dan lain-lain. Dan yang tak berwujud itu contohnya bahasa, musik, tradisi, dan lain-lain. Lalu yang pertama, ini adalah lanskap budaya berwujud. Di Kota Bandung sendiri ini banyak arsitektur bangunan peninggalan kolonial zaman Belanda, misalnya ada Gedung Sate, Gedung Indonesia Menggugat, Gedung Merdeka, dan Villa Isola. Lalu ada juga Hotel Savoy Homan gitu ya. Dari masing-masing bangunan ini meninggalkan jejak sejarahnya tersendiri gitu. Lalu ada juga jalan-jalan yang cukup terkenal seperti Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika. Ada juga monumen perjuangan rakyat Jawa Barat gitu yang ada di Kota Bandung. Itu ada beberapa contoh arsitektur bangunan yang ada ataupun jalan yang ada di Kota Bandung. Kemudian ada juga contoh dari jenis kuliner gitu ya yang ada di Kota Bandung. Karena Kota Bandung sendiri juga terkenal sebagai surganya kuliner gitu. Ini juga nggak cuma mencerminkan makanan khas yang cuma enak, tapi juga kreativitas warganya gitu. Misalnya ini ada contoh-contohnya yang terkenal, ada batagor, lalu ada siomay, minumannya juga ada bajigur dan bandrek, ada bandros, colenak gitu ya, ini ada tape, lalu ada cuankis dan seblak juga ya yang cukup terkenal di berbagai kota di Indonesia gitu. Ada juga namanya es yogurt dan di Bandung juga sebenarnya secara luas dari Jawa Barat itu terkenal dengan makanan yang terbuat dari aci-acinya gitu ya. Lalu lanjut, ini ada lanskap budaya tak berwujud gitu ya. Jadi selain bangunan dan kuliner, lanskap tak berwujud juga ini menjadi ciri khas Kota Bandung. Misalnya ada bahasa Sunda dengan logat lembutnya gitu. Jadi Bandung ini juga terkenal sebagai salah satu kota dengan logat Sundanya yang halus gitu ya. Meskipun mungkin kalau di Kota Bandung sendiri itu ya cukup sudah bercampur dengan bahasa Indonesia ya. Lalu juga ada Kota Bandung juga ada seni musik angklung, lalu juga terkenal dengan suasana kotanya yang dingin dan asri gitu ya, yang banyak dipenuhi oleh pepohonan rindang yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian banyak juga pekerja seni jalanan gitu ya. Musik angklung juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia gitu. Kita memasuki penghujung presentasi. Jadi dari arsitektur yang sejarah, kuliner yang khas juga hingga budaya yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, maka lanskap budaya Kota Bandung ini terbentuk dari perpaduan antara warisan masa lalu dan modernisasi. Terima kasih semuanya telah menyimak. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru tentang kekayaan Kota Bandung. Saya akan menutupnya dengan pantun, keberdaga beli peyem, dimakan hangat enak rasanya. Sekian dari saya, hatur nuhun, wilujeng tepang deui sadaya.